Oke, 2105 aja kak, biar nggak kemana-mana. siap. Ya. By the way, suara musiknya kegedean nggak? Atau aman? Kegedean, kegedean kak. Oh, kegedean ya? Oke. Nah, Mm-mm. ini aman? Jelas? Jelas-jelas nggak terlalu bentrok Oke. dengan suara kakaknya. Oke, kita tunggu sampai pukul 9.05 ya. Teman-teman yang mau minum silahkan. Baru pulang dari tarawih juga.
Oke, bismillah. Teman-teman semua, alhamdulillah ya, udah pukul 9.05. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, teman-teman semua. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman, apa kabarnya? Boleh di kolom komentar ya. Oke, kita lihat. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Ini ke puasa yang ke-14 ya. Teman-teman jaga kesehatannya ya, karena qadarullah aku H-1 sakit ya. Sampai dengan detik ini masih pemulihan. Tapi tetap sesuai jadwal, kita akan membahas tentang satu hal yang sering sekali kita luput ya. Sebagai seorang hamba dalam memaknai cinta dan ujiannya Allah. Ini harusnya sih relate ya dengan apa sih namanya aktivitas kita ya sehari-hari dan yang lain. Oke, jadi sebelumnya alhamdulillah kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita santai saja ya teman-teman ya. Aku harap kita bisa komunikasi dua arah ya. Teman-teman boleh dari kolom komentar. Dan ini aku mau apa sih namanya? Aku mau bilang bahwasanya kehadiran aku di sini bukan untuk menggantikan Abizar ya. Insya Allah Abizar akan terganti lah. Tapi di sini insya Allah aku bakal coba bantu dakwahnya Hai Indonesia. Tentunya apa yang pernah aku pelajari kita akan sharing bareng, belajar bareng tentunya. Dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku harap teman-teman nggak ngantuk ya. Oke. Sesuai dengan tema teman-teman. Judulnya belajar memaknai cinta Allah lewat ujian. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita kenalan dulu ya teman-teman ya, sebelum aku mulai masuk ke sesi materinya. Oke, kenalin teman-teman, namaku Reki Prima. Alhamdulillah aku lahir di Lembang. Dan insya Allah pada 24 Maret ini, di bulan ini, insya Allah genap berusia 28 tahun. Kaget ya? Ya, usiaku insya Allah udah hampir menginjak 28 tahun. Aku lulusan S1 Teknik Sipil Unsri teman-teman. Saat ini aktivitasku ialah bekerja ya sebagai Community Development and Communication Relation di salah satu perusahaan perminyakan milik negara di Kota Palembang. Selain bekerja juga, aku juga aktif sebagai MC, mentor public speaking, mentor beasiswa kepemimpinan Bekti Nusa, dan juga mentor life plan buat adik-adik yang sedang membuat rangkaian atau struktur kehidupannya akan seperti apa 5-10 tahun ke depan. Insya Allah aku juga concern di dalam dakwahnya anak muda ya, dan juga khususnya dakwah tauhid. Dan juga aktif sebagai content creator ya, kecil-kecilan saja. Dan juga mengembangkan usaha kecil sebagai bagian dari kemandirian dan kebermanfaatan. Jadi aku juga ingin mencoba beberapa hal ya, yang memang insya Allah semoga bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling. Nah, ini sekilas aja teman-teman, sekilas aktivitasku ya. Dan juga aku aktif juga di INP ya, sering datang juga jadi peserta. Alhamdulillah hari ini diamanahkan oleh Abizar ya, untuk membantu beliau, untuk kita sedikit bercerita seperti itu. Oke, aku akan langsung masuk ya. Oke, teman-teman semua, kita pelan-pelan aja ya. Nah, belajar memaknai cintanya Allah lewat ujian itu tidak semata-mata kita hanya melihat dari sisi aja teman-teman. Tapi kita juga harus melihat dari sisi cintanya Allah. Ya nggak? Kenapa aku bisa bilang begitu? Terkadang ujian itu kita rasain pedih, sulit banget. Tapi, oke, soalnya masih kegedean ya. Wait for a minute. Segini sudah? Cukup? Amankah? Oke, alhamdulillah aman juga ternyata ya. Masih ya? Oh, kayaknya ini sebentar. Kayaknya soundnya aku coba di mono ya. Sebentar, wait. Ini aman? Atau kekecilan? Oke, sip.
Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi memaknai cintanya Allah lewat ujian itu semata-mata kita itu nggak bisa sekedar melihat ujiannya yang pedih aja teman-teman. Tapi di balik ujian itu ada cintanya Allah, asal teman-teman tahu. Nah, terkadang kita semua ingin hidup kita itu tenang ya nggak sih? Kita ingin juga doa kita itu selalu dikabulkan. Kita juga ingin rencana berjalan sesuai harapan kita. Kita juga ingin hubungan kita atau hablum minannas kita kepada manusia yang tidak menyakitkan. Dan juga kita ingin usaha kita itu yang berhasil selalu teman-teman ya. Tapi realitanya hidup ini tidak selalu seperti itu. Nah, ada fase di mana ya ada fase di mana kita itu sudah berusaha jadi lebih baik teman-teman. Tapi justru masalah makin lebih banyak. Ada yang ngerasain juga? Nah, terkadang kita itu sudah memperbaiki sholat kita loh, ya enggak? Tapi terkadang untuk urusan karir kita masih ngerasa terhambat. Ada juga kita sudah menjaga hati kita nih dengan damainya, tapi kita justru diuji dengan ditinggalkan oleh manusia. Dan juga kita pernah berdoa sangat lama, tapi jawabannya itu kunjung tak datang juga. Nah, lalu pelan-pelan pasti muncul nih pertanyaan di benak teman-teman. Mungkin pernah ada dari kita ya yang pernah nanya gini ke Allah, ya Allah, engkau sayang gak sih sama aku? Kenapa sih engkau uji aku itu seperti ini? Berat banget rasanya ya enggak? Dan jujur teman-teman, pertanyaan itu sangat manusiawi. Karena kita itu sering banget ngartiin cintanya Allah itu adalah sama dengan cinta sama dengan kelancaran, cinta sama dengan kemudahan. Padahal cintanya Allah itu nggak selalu memanjakan teman-teman, ya nggak? Oke, betul. Ya, aku juga lihat kolom komentar ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nah, jadi kita akan bahas juga ya tentang cintanya Allah itu seperti apa. Nah, di sini aku coba buat PPT ya, singkat aja, tipis-tipis, mungkin teman-teman bisa ngelihatnya juga ya. Apa sih ujiannya Allah, cintanya Allah itu seperti apa? Kita santai saja. Oke, aku masuk ya, saya selanjutnya. Nah, apa sih teman-teman cintanya Allah itu apa? Nah, cintanya Allah itu adalah nikmat dan juga ujian. Berbeda dengan cintanya manusia. Jadi cintanya Allah itu berbeda nih dengan cintanya kita kepada ibu kita, cintanya kita kepada adik kita, cintanya kita kepada pasangan halal kita, ya enggak? Cintanya kita kepada teman kita, dan sebagainya. Nah, sebenarnya soal cinta dan ujian ini teman-teman ya, kalau Allah itu jahat teman-teman ya, kalau Allah itu tidak baik dengan kita, Allah itu gampang merusak kita. Sangat gampang. Kalau Allah ingin kita rusak, Dia akan biarkan kita tenggelam dalam dosa tanpa rasa bersalah teman-teman. Tapi kalau kita masih merasa gelisah setelah bermaksiat, masih merasa bersalah, masih ingin berubah, itu tandanya cinta. Karena Allah masih ingin kita itu untuk kembali kepadanya. Nih, aku cantumkan juga ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri teman-teman. Apa artinya teman-teman? Ketika kita merasa diuji yang sangat berat, merasa kita itu udah hampir di titik yang paling akhir, tapi kita itu sering lupa lah ngomong ke Allah. Kita itu sering bilangnya gini, ya Allah, kok engkau uji aku sangat berat ya Allah, aku gak sanggup. Seharusnya kita juga fair dengan Allah teman-teman. Harusnya kita bilang kayak gini, ya Allah, ujian ini maksudnya nanti engkau akan membuatku seperti apa ya ke depannya Allah. Semoga ini menjadi sebuah ketetapan yang baik untukku. Dan aku yakin atas hal itu. Harusnya itu teman-teman. Ketika kita diuji, semata-mata kita bilang, ya Allah kok berat banget ya nggak sih? Ya Allah kok gini gitu. Padahal harusnya kita ngomong, ya Allah ini adalah ketetapanmu, aku menerimanya. Semoga aku mendapatkan hal yang terbaik yang engkau rencanakan ya Allah. Dan aku yakin atas hal itu. Yakin ini kita kembali kepada iman ya teman-teman. Kita meyakini segala sesuatu ketetapan Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Bukan berarti kita pasrah, ya enggak? Kita juga ikhtiar, kita dan lain-lain. Nah, nanti kita akan masuk jauh lebih dalam lagi. Oke, lanjut ya. Tadi kita ngomong apa itu cintanya Allah. Sekarang kita akan masuk apa itu ujiannya Allah teman-teman.
Ingat ini ya, yang tadi ya. Nah, sekarang apa itu ujiannya Allah? Ujian Allah itu adalah kehendak Allah dan cara Allah untuk menguji kualitas iman kita, teman-teman. Kesabaran kita dan ketergantungan kita kepadanya. Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 2, Allah bilang bahwasanya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman ya Allah kepadamu. Dan mereka tidak diuji kah, teman-teman? Allah sudah bilang di dalam Quran Surah Al-Ankabut, semua orang yang mengucapkan beriman kepadanya akan Allah uji. Akan Allah uji, teman-teman. Tapi bukan hanya orang yang mengaku beriman, orang yang tidak mengaku beriman pun Allah uji. Saking sayangnya Allah ke setiap hambanya. Ya enggak? Allah itu maha adil, teman-teman. Baik yang beriman, baik yang tidak beriman, Allah uji. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Penyayang ke semua makhluknya, dan pengasih bagi orang-orang yang mengikutinya. Nah, di balik ujian itu, teman-teman, Rasulullah juga memberikan satu kata yang sangat manis. Tahu nggak apa? Itu, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Nah, perhatikan kata-kata cinta ini, teman-teman. Perhatikan kata-kata cinta ini tadi. Nah, di sini kan Rasul tuh bilang, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka, teman-teman. Perhatikan kalimatnya. Bukan berarti dibilang bukan jika Allah marah, bukan juga jika Allah benci, tapi jika Allah mencintai. Artinya apa? Ujian dan cinta bukan hal yang berlawanan, teman-teman, di sini. Kadang justru kedua hal tersebut berjalan seiringnya. Nah, kalau kita melihat kilas balik ya dari kehidupan Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, kita melihat mungkin dari sirahnya teman-teman sudah pernah baca ya, sudah sering tahu, sudah sering dengar di majelis taklim dan yang lain. Nah, Nabi kita itu Nabi Muhammad, tentunya beliau itu adalah yatim sejak kecil, teman-teman. Ya enggak? Kehilangan ayah sebelum lahir, kehilangan ibu di usia 6 tahun, kemudian dihina, dilempari batu, diusir dari kampung halamannya ketika ia berdakwah. Teman-teman. Nah, kalau ukuran cintanya Allah itu tanpa luka, maka Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah Allah cintai, ya enggak? Tapi saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah uji Nabi Muhammad, teman-teman. Orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Allah uji keimanan. Teman-teman tahu nggak, ketika Rasulullah SAW mengalami sebuah ujian, mengalami sebuah kegelisahan dan lain-lain, beliau sering membaca doa apa? Tahu nggak, teman-teman, apa? Boleh tulis di kolom komentar dulu nih. Ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang menghadapi ujian dan lain-lain, biasanya beliau berdoa apa nih agar selalu dikuatkan? Kata Nabi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wala tu'atik. Itu yang artinya, tetapkanlah hati ini di atas agamamu dan ketaatannya. Seperti itu. Nah, Nabi sampai berdoa kayak gitu, teman-teman, untuk agar hatinya itu tetap teguh di atas jalan dakwanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Nah, teman-teman, tadi kalau kita ngomongin cinta dan ujiannya, kira-kira efek apa sih dari cinta dan ujiannya Allah yang telah Allah uji ke kita kayak gitu? Yang pertama tentunya, seharusnya ya, efek dari cintanya dan ujiannya Allah itu yang pertama adalah menjaga dan memperkuat keimanan kita, teman-teman. Yang kedua adalah mengarahkan kita kembali saat kita jatuh, ya enggak? Saat kita udah jauh dan segala macam, Allah itu pengen kita balik loh. Kemudian menghapus dosa kita. Yang keempat, mengangkat derajat kita. Dan yang kelima adalah menyiapkan kita untuk level hidup yang lebih tinggi. Seharusnya efek dari cinta dan ujiannya Allah itu seperti ini, teman-teman ya. Cinta Allah itu bukan sekedar memberi yang kita mau, teman-teman, tapi juga ujian yang membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik dan dekat kepadanya. Mohon maaf ya. Nah, ngomongin tentang cinta dan ujiannya, terkadang kita itu gini, teman-teman. Kita itu kalau diuji sekali, kita itu udah mulai ngambek. Ya enggak? Kita itu mulai menyalahkan Allah. Kita itu mulai berpikir bahwasanya Allah itu nggak sayang ke kita. Tapi sejatinya Allah itu sayang loh ke kita.
Setiap ujian yang berhasil kita lalui, ya, pasti akan ada hikmah. Bukan hanya hikmah, terkadang Allah bayar langsung kontan di situ, teman-teman. Contoh ya, waktu dulu kita sekolah, setiap kita ingin naik kelas, pasti ada atau langsung naik kelas aja tuh. Pasti diuji nggak? Kalau kita lagi mau naik kelas gitu, akhir-akhir UAS gitu. Nah, di sekolah pun kita itu diuji, teman-teman. Ya enggak, di sekolah pun kita tuh diuji oleh guru kita. Apakah kita sudah pantas masuk ke level selanjutnya? Begitupun Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Allah keimanan kita, apakah kualitas keimanan kita itu betul-betul tulus kepada Allah atau hanya sekedar dari lisan kita? Kita mengaku beriman, kita mengaku ya Allah aku mencintaimu, tapi pada hakikatnya ketika Allah perintahkan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak ia sukai, malah kita melakukannya, ya enggak? Malah kita khilaf yang berterus-terusan. Kita nggak pernah mau berubah. Tapi di balik semua dosa itu, Allah itu selalu sayang. Ingat, balik lagi, Allah itu sayang banget ke kita hambanya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah mendengar salah satu ayat ya, bahwasanya Allah itu mengatakan bukan memanggil kita itu wahai hambaku yang berdosa, tapi wahai hambaku yang melewati atau melampaui batas, teman-teman. Nah, saking baiknya Allah itu bilang wahai hambaku yang melewati batas atas dirinya sendiri. Kemudian apa lanjutannya? Jangan putus asa atas rahmatku. Nah, kata Allah, jangan putus asa atas rahmatku. Berarti di sini, setiap kesalahan yang kita lakukan, Allah itu pengen kita balik loh. Ya enggak? Allah itu pengen kita itu sholat. Allah itu pengen kita itu ngadu loh. Allah itu pengen kita itu menangis di depannya gitu loh. Supaya apa? Meminta Allah mengampuni dosa-dosa kita. Meminta Allah mengabulkan. Betul, Surah Az-Zumar ayat 53. Mengabulkan apa yang kita mau, seperti itu, teman-teman. Nah, disinilah salah satu bentuk cintanya Allah. Allah tuh nggak pernah ninggalin kita. Allah tuh udah berdosa aja kamu. Nanti toh akan ku azab kamu di neraka nanti. Akan ku bakar kamu di neraka. Akan ku azab kamu di dunia. Enggak kayak gitu. Allah itu selalu ngasih jalan buat kita balik lagi, teman-teman. Oke. Lanjut ya. Nah, banyak sekarang ini anak-anak muda itu bingung loh. Ini itu ujian atau Allah memang tidak sayang? Ya enggak? Padahal di dalam Islam, cinta dan ujian Allah itu bukan dua hal yang bertentangan, kembali lagi. Justru seringkali saling berkaitan, dan coba mari kita bedah dengan jernih setelah ini. Masuk? Nah, gimana sih cara kita membedakan ujian karena cinta dan juga ujian karena peringatan, teman-teman? Biasanya, kalau ujian karena cinta, itu akan aku rangkum dalam 5 poin, teman-teman. Yang pertama itu tentunya ujian karena cinta. Setelah ujian itu, kita itu akan semakin dekat dengan Allah, teman-teman. Yang pertama. Dan yang kedua, kita itu lebih tahu tujuan hidup kita itu kemana. Yang ketiga, membuat mental kita itu jauh lebih kuat lagi. Yang keempat, kita itu lebih tawakal lagi, teman-teman, kepada Allah. Dan yang kelima, membuat hati kita itu lembut, lapang dada dalam menerima setiap ujian yang Allah ujikan kepada kita. Nah, kemudian Kak, kalau ujian karena peringatan, tentunya aku juga rangkum menjadi 5 poin. Yang pertama, ujian itu akan datang terus-menerus disebabkan maksiat. Nah, ujian atas peringatan ya, ujian atas murkanya Allah, itu dilakukan waktu kita bermaksiat, teman-teman. Sampai di sini paham? Contoh, misal kita melakukan sebuah hubungan yang seharusnya belum bisa dilakukan pada saat itu. Contohnya pacaran deh, kayak gitu. Nah, terkadang awalnya itu luar biasa sekali ya manisnya. Hikmahnya itu luar biasa sekali. Tapi pada akhirnya akan ada ujian ya di situ ya. Ribut lah, segala macem lah. Pada akhirnya putus. Ruginya siapa? Padahal Allah itu udah mengingatkan loh. Jangan pernah kita mendekati zina. Karena zina itu akan menyiksa, teman-teman. Tentunya. Itu salah satu contoh ya. Jadi kalau ujian itu datang terus-menerus disebabkan kita bermaksiat, itu berarti Allah itu udah ngasih peringatan ke kita. Yang kedua, hati kita itu semakin keras, teman-teman. Kita itu selalu denial.
atas apa yang dinasihatkan oleh teman kita. Kita itu selalu denial atas apa yang dinasihatkan oleh orang-orang baik di sekitar kita. Kita itu selalu denial atas apa yang kita lakukan padahal salah tapi menurut kita baik. Itu hati kita itu keras tuh. Yang ketiga, ini yang paling sering. Ujian karena peringatan itu biasanya membuat kita malas ibadah, teman. Sholat kita malas, sholat kita nunda, ya enggak? Kemudian sholat pun kadang nanti aja nanti aja ini belum selesai tiba-tiba udah 5 menit lagi ke sholat selanjutnya. Yang keempat, tidak punya hasrat untuk hidup, teman-teman. Nah, terkadang kalau ujian karena peringatan itu kita itu jadi males ya. Males dalam artian ketika kita menjalankan sesuatu kita terasa nggak punya hasrat atau keinginan untuk hidup. Males aja, tidur aja di rumah kayak gitu. Yang kelima, tidak ingin berubah, teman-teman. Nah, di sini menurut Gak tahu aku. ya, suaranya bocor, maaf. Nah, menurut kakak di sini tidak ingin berubah ini adalah ujian yang sangat besar sekali, teman-teman. Ujian yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena kita terperangkap di dalam sebuah futur. Kita tidak ingin bangkit kayak gitu. Padahal di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah itu sudah bilang, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, setiap orang manusia, teman-teman, pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Tidak ada satupun manusia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia yang mengaku beriman maupun dia tidak beriman dengan Allah, akan tetap Allah uji. Nah, maka harusnya di sini kita sudah mulai bisa ya membedakan mana ujian karena cinta dan juga ujian karena. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, cinta Allah itu menyelamatkan, ujiannya membuat kita sadar. Balik lagi, cinta Allah itu yang mengarahkan, teman-teman, bukan memanjakan. Karena apa? Karena ketika Allah cinta, bukan berarti Allah selalu membutuhkan kita, ya enggak? Tapi Allah uji kita dengan beberapa hal. Setelahnya Allah kasih reward kita, teman-teman. Reward itu apakah selalu ada? Semangat beribadah kita, semangat kita buat hidup, kemudian kita mencintai orang tua kita, adik-adik kita, dan keluarga kita. Itu bentuk cintanya Allah, teman-teman. Kemudian Allah itu menguji kita untuk naik level, teman-teman. Ya enggak? Kalau kita mengaku beriman, tapi Allah nggak uji, nah disitulah yang kita harus was-was, teman-teman. Oh, semua kehidupan kita lancar aja nih. Oh, nggak ada hambatan, nggak ada ujian. Nah, kita perlu was-was di situ, teman-teman. Kemudian yang ketiga, cinta Allah itu menyelamatkan, teman-teman. Bahkan saat kita nggak sadar. Contohnya, misal kita sedang diuji nih. Ujiannya berat banget sampai kita itu mencelah Allah, mencelah takdir, mencelah nikmat. Tapi tanpa kita sadari, Allah itu bantu kita pelan-pelan untuk menyelesaikan masalah tersebut, teman-teman. Tanpa kita sadari. Yang keempat, Allah itu mengampuni kita yang banyak salahnya, teman-teman. Nah, balik lagi yang tadi. Yang bahwasanya Allah itu memanggil kita bukan wahai hambaku berdosa, tapi wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Jangan putus rahmat atas rahmatku, kata Allah. Nah, di sini yang poin keempat. Yang kelima, harusnya cintanya Allah itu mendekatkan kita kepadanya, bukan malah sebaliknya, teman-teman ya. Ujian Allah itu seharusnya membuat kita itu semakin semangat beribadah, ya enggak? Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau ujian Allah itu tentunya untuk menguji kualitas iman kita, menghapus dosa kita, menaikkan derajat kita, mengarahkan agar kita kembali, dan juga memperkuat keimanan kita. Nah, dalam Quran surah Az-Zumar 53 tadi yang disebutkan tadi, yang baru disebutkan tadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini, teman-teman. Di sini Allah itu saking baiknya dengan kita ya. Allah itu selalu pengen kita kembali. Tapi kadang kita ini denial, teman-teman. Ya enggak? Kadang-kadang kita ini tidak mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu kadang membuat-buat aturan sendiri. Tapi pada akhirnya ketika kita jatuh, kita bingung mau nangis ke siapa. Sedangkan ibadah ke Allah pun kita jarang, misalnya sama manusia kita udah tinggalin, sama Allah kita malu, sama siapa yang bisa kita adukan lagi. Padahal kalau kita bilang kita malu ke Allah, Allah itu nggak pernah malu untuk menerima kita.
Allah itu nggak pernah malu sekalipun untuk menerima taubat hambanya, termasuk kita semua. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang Allah uji, bersabarlah teman-teman. Karena insya Allah setiap ujian itu akan ada jalannya. Kita cukup konsisten, kita selalu berdoa ke Allah, kita ikhtiar, insya Allah Allah akan berikan hikmah di setiap ujian yang sedang kita lewati. Kita lanjut ya. Nah, di dalam Muslim mindset teman-teman, kadang ujian itu datang bukan karena Allah, tapi karena Allah ingin kita berhenti dari jalan yang salah. Seperti rem dalam kendaraan, tidak nyaman tapi menyelamatkan. Oke, itu stop share ya. Nah, tadi udah dapat beberapa poin ya teman-teman ya, yang tentunya tentang cintanya Allah dan ujiannya Allah. Nah, kita juga terkadang teman-teman, kita itu sering banget marah ketika kita gagal ya nggak? Padahal mungkin kalau berhasil bisa jadi kita tuh jadi sombong, ya nggak? Tapi wallahu alam bisawab ya soal itu. Kemudian juga ketika kita kecewa atas kehilangan seseorang ya, baik itu em, baik itu orang tua kita, sahabat kita, apapun itu, atau pekerjaan kita, kehilangan apapun lah. Nah, padahal mungkin kalau kita bertahan sedikit saja teman-teman, kita mungkin makin akan jauh dari Allah ketika kita bertahan atas kemauan kita. Nah, ketika juga kita sedih ketika rencana tidak jadi, padahal mungkin kalaupun rencana-rencana kita itu jadi, itu bisa membawa kerusakan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya itu jangan terlalu berlebihan dengan ekspektasi teman-teman. Tapi penting banget buat kita selalu ikhtiar, mengusahakan yang terbaik, sehingga Allah juga beri yang terbaik. Kayak gitu teman-teman semua. Nah, dalam hal ini, mungkin kita ujiannya berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang ujiannya mungkin levelnya ringan, ada juga ujiannya yang mungkin berat kayak gitu. Tapi kesamaannya apa? Kita itu sama-sama diuji oleh Allah. Mungkin juga kita pernah ngerasa ujiannya itu bukan soal pekerjaan ya nggak? Tapi ujiannya itu apa? Ujiannya itu tentang keluarga. Mungkin di sini di antara kita bersekian ini pasti pernah ngerasain ujian di keluarga. Aku pun begitu teman-teman. Ujianku Allah kasih ujian di keluarga. Allah kasih, aku izin cerita sedikit ya. Allah kasih ujian yang waktu itu kalau dakwah tidak menyelamatkanku, mungkin aku akan menjadi anak-anak yang berontak. Mungkin aku akan jauh dari namanya sholat dan lain-lain. Tapi Allah bantu aku dengan menyelamatkan aku dan membuatku sadar bahwasanya segala ujian itu sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah untuk menerima, berikhtiar untuk menyelesaikannya. Jikalaupun tidak selesai, biarkan Allah yang menyelesaikannya nanti. Itu. Ujiannya itu baik itu soal ekonomi waktu itu, baik itu soal hubungan dan lain-lain. Allah Akbar. Itu masa-masa yang cukup luar biasa ya. Waktu itu ngelewatinnya. Bias, share screen-nya hilang. Udah aku stopin. Jadi kita ngobrol aja. Tadi materinya udah hampir udah selesai sebenarnya. Tinggal Q&A dan lain-lain ya. Nah, mungkin 5 menit lagi teman-teman. Setelah itu kita akan Q&A ya. Kita akan coba buat sesi tanya jawab. Teman-teman nanti boleh ditulis di kolom komentar ataupun kalaupun ingin open mic mungkin boleh ya. Tapi prioritasin buat di kolom komentar kayak gitu. Nah, jadi balik lagi teman-teman. Ujian keluarga bagiku salah satu ujian yang sangat berat itu adalah ujian keluarga. Karena hati kita itu sering goyah kalau urusannya keluarga, teman-teman. Berbeda kalau kita diuji soal pekerjaan ataupun kita diuji soal manusia. Mungkin itu kita akan banyak alternatif ya. Banyak alternatif untuk kita itu bisa menghilangkan atau beralih sedikit lah dari masalah tersebut. Tapi kalau urusan keluarga, kalau bagi pribadi itu sangat berdampak ya di setiap aktivitas pekerjaan dan yang lain. Sehingga waktu itu karena itu tidak selesai-selesai ya, dan aku udah coba tapi nggak selesai, aku doa ke Allah, ya Allah, hamba sudah melakukan yang terbaik bagi keluarga hamba, baik itu doa dan yang lain. Engkau maha tahu yang
telah hamba lakukan ya Allah. Karena aku sebagai abang, anak pertama dari 4 bersaudara, aku ingin keluargaku ini selalu harmonis. Dan aku ingin, kalaupun orang tuaku dipisahkan, atas kehendak-Mu ya Allah. Dalam artian memisahkannya itu maut ya teman-teman ya. Dan Alhamdulillah, dari keributan yang luar biasa itu, orang tuaku pun masih bertahan hingga detik ini. Alhamdulillah. Untuk anak-anaknya dan yang lain. Dan aku pun sebagai abang, menjadi pendengar ya di antara kedua belah pihak. Baik papa maupun mama kayak gitu. Nah mungkin bagi teman-teman yang Masya Allah Allah lebih sayang ke orang tuanya ya, yang mungkin sudah Allah panggil duluan, jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita ya. Mau sejahat apapun orang tua kita teman-teman, mau mengesalkan apapun orang tua kita, mau sehina apapun mereka, ingat teman-teman, mereka itu tetap orang tua kita. Dan wajib bagi kita sebagai anak berbakti kepada mereka, kecuali dalam perkara-perkara yang menyelisih syariat ya teman-teman ya. Wajib banget untuk kita beribadah atau berbakti kepada mereka. Mm-mm. Karena ini pengalaman pribadi juga ya, yang alhamdulillah Allah kuatkan lah, Allah kuatkan sampai dengan detik ini, meskipun masih ada lah kerikil-kerikil tajamnya, tapi aku sebagai abang sudah legowo kayak gitu. Aku coba memaksimalkan mereka semua, aku coba mendengarkan dari kedua belah pihak ya, karena kan semakin tua orang tua kita, akan semakin sensitif ya enggak? Ujiannya itu akan semakin banyak nih, ujiannya itu akan semakin banyak. Padahal kita bekerja, kita juga mendengarkan keributan dan lain-lain itu, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ujiannya. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya tadi adalah bahwasanya cintanya Allah itu tidak melulu tentang kemudahan ya enggak. Tapi juga ujian itu juga menjadi cintanya Allah. Kayak gitu teman-teman. Jadi terkadang kalau kita diuji sesuatu yang berat, kita coba melihat dari point of view yang berbeda teman-teman. Kalau biasanya kita menyalahkan, coba kita buat komunikasi dengan Allah itu, ya Allah, apa yang akan kau siapkan kepadaku ke depan, gitu teman-teman. Semoga ini menjadi sesuatu yang terbaik. Dan aku menerima semuanya atas ketetapanmu. Kita jalanin terbaik. Insya Allah takdir itu akan membawa kita ke sesuatu yang baik. Asal kita dekat dengan Allah teman-teman. Maka bagaimanapun ujian kita, berat apapun ujian kita, jangan pernah tinggalkan Allah di setiap aktivitasnya teman-teman. Di setiap aktivitasnya. Nggak apa-apa, kita sedih aja, ngadu sama Allah, nangis sama Allah. Kita memohon-mohon di sejadah kita. Itulah yang paling Allah tunggu teman-teman. Itulah yang paling Allah tunggu. Kita ucapkan, kita lontarkan semua kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga Allah itu akan memeluk kita. Bahasa itu akan memeluk kita, akan menguatkan kita, akan memberikan kita reward-reward yang insya Allah setelah ujian itu terlewati, kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu teman-teman di 2139 2140 ini kita maksimalkan sampai jam 10 ya. Kita mungkin setelah ini tanya jawab ya. Kita setelah ini tanya jawab. Semoga teman-teman paham tentang apa itu cintanya Allah melalui kacamata ujiannya. Semoga kita selalu dilindungi Allah. Semoga juga kita selalu dikuatkan. Semoga kita dipertemukan di surga nanti. Dan jangan lupa juga teman-teman doakan negeri kita, doakan Islam di semua negeri supaya bisa solid ya teman-teman ya, supaya bisa selesai dengan permasalahannya. Semoga kita Allah mudahkan, dan tentunya jangan lupa juga doakan saudara kita di Palestina, teman-teman, yang sampai dengan detik ini masih berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita sebagai Muslim wajib untuk mendoakan, dan juga bisa, bila kita bisa membantu, silakan kita bantu dengan apapun sumber daya yang kita punya. Barakallahu fikum. Oke, baik teman-teman, silahkan kita akan buka sesi tanya jawab ya. Boleh bila teman-teman ada yang mau dibahas, ataupun ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ataupun sharing, silahkan. Kita sama saja. Oke, oke ya. Aku coba baca dari kolom komentar dulu ya. Oke, ke Ora sebentar. Oke, ada satu pertanyaan ya dari saudara kita tentunya. Ini chat pribadi ya ke aku. Ini Kak mau bertanya, tapi jangan sebut nama aku ya. Siap.
Jika kita sedang dihadapkan pada suatu hal yang sulit dan sakit banget, yang definisi kita nggak bisa mengungkapkan lagi dengan kata-kata, bahkan nggak bisa cerita lagi dengan bahasa, lantas harus apa yang harus dilakukan? Kepada ortu aku nggak bisa bercerita. Kepada Allah aku hanya bisa nangis. Capek banget, Kak. Apalagi akhir-akhir ini lagi fokus ke isu dunia, pusing banget. Oh ya, apalagi isu dunia ini bikin pusing kepala ya teman-teman ya. Melihat perang di mana-mana kayak gitu, melihat apalah kayak gitu. Kematian saudara muslim dan yang lain itu luar biasa sekali ya. Nah, kalau teman-teman, kalau kita nggak bisa mengungkapkan apapun, puncak tertinggi kita ya, ujian kita itu adalah ketika kita tidak bisa berkata apapun, baik itu bercerita ke orang tua dan yang lain. Kuncinya tetap sama, Kak. Bentang sejadamu, sholatlah, menangislah di situ. Nggak apa-apa, menangislah, berdoalah sekenceng-kencengnya ke Allah Subhanahu Wa Taala, memintalah agar engkau selalu dikuatkan. Salah satu hal yang masyhur dan juga sesuatu hal yang pasti adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholat nggak apa-apa. Kita lagi kesel, lagi pusing banget kayak gitu kan. Kita nangis di hadapan Allah tuh Allah appreciate teman-teman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau cuma bisa nangis dan nggak bisa ngomong apa nggak apa-apa. Kita ngomong dalam hati nangis aja nggak apa-apa. Allah itu Allah itu nggak budek teman-teman. Allah itu mau kita ngomong dengan bahasa apapun, Allah paham. Allah paham. Sekalipun kita ngomong di dalam bahasa kita dalam bahasa hati, Allah akan paham. Nanti sehabis itu, sehabis menangis, pastikan diri teman-teman udah kuat besoknya. Karena apa? Karena Allah itu menyukai hamba-hambanya yang kuat, teman-teman. Jadi setelah kita menangis sejadi-jadinya, kita meluapkan kecewaan kita atas manusia dan yang lain, pastikan diri kalian akan kuat besoknya. Gini, ya Allah, terima kasih sudah mendengarkanku di malam itu. Insya Allah aku kuat hari ini. Aku kuat menjalankan semuanya karena ada engkau. Sebesar apapun masalahku, itu akan kecil di hadapan engkau ya Allah. Tolong bantu aku dan insya Allah, biiznillah. Kayak gitu, Kak. Semoga menjawab ya. Kayaknya yang nge-recordnya bukan aku. Oke, okay. Gak apa-apa nanti di ininya. Oke, kita lanjut ya, next pertanyaan ya. Terima kasih ya, Kak, yang nggak bisa disebut namanya. Bentar, kalau cuma bisa nangis, tapi kenapa manusia jahat? Ya, begitulah hakikat manusia, teman-teman. Syaitan itu kan bukan hanya sekedar syaitan yang berbentuk jin, ya enggak? Tapi juga ada juga syaitan yang berbentuk manusia. Maka dari itu, pentingnya untuk kita selalu berdoa, lindungilah aku dari semua orang yang berniat jahat kepadaku, sehingga di kemudian hari, insya Allah Allah akan bantu kita, Allah akan jaga kita, teman-teman. Nggak apa-apa. Manusia itu jahat kepada kita, nggak apa-apa. Tapi insya Allah Allah balas. Insya Allah Allah balas. Makanya, tapi paling penting, teman-teman, kalau boleh saran, doakanlah manusia itu dengan doa-doa yang baik. Nggak apa-apa. Doa-doa yang baik, insya Allah, misal contoh, ya Allah, kenapa sih dia jahat? Semoga Allah luluhkan hatinya sehingga nggak jahat lagi, kayak gitu kan. Nah, disitulah ketika kita mendoakan yang baik, insya Allah akan doa baik itu akan kembali kepada kita, teman-teman. Meskipun di zaman Nabi Muhammad ada juga yang mendoakan secara langsung untuk karena mereka zalim sekali dengan umat Islam gitu, sehingga didoakan matikan mereka dan lain-lain itu tidak apa-apa. Tapi di konteks kita ini itu kan kecewaan dengan manusia ya. Sebaiknya kita mendoakan dengan hal-hal yang baik seperti itu. Oke, tapi kalau setelahnya, oke, nanti Kak selain ya kita coba lanjut ke Kak Aurora. Silakan Kak Aurora. Boleh kalau mau open mic. Assalamualaikum. Yo, Suara, wabarakatuh. suaranya kedengeran nggak, Mas? Jelas. Sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu atas materi yang sudah disampaikan. Kembali Masya kasih. Allah, tentang ujian. Ya, ini mau tanya, bagaimana Ini menurut nih aku melok ujian ini. bukannya Bagaimana? dia?
Bentar. Kalau ini boleh nggak ya dijelasin dulu ini masalahnya Iya, nggak tentang apa-apa, pelan-pelan. apa? Ini izin ya. Jadi kan dari apa yang sudah Mas Riki sampaikan tadi, itu tentang ujian itu adalah bentuk daripada kasih sayangnya Allah, gitu kan. Tapi ketika ujian itu datang, nggak bisa dipungkiri juga terkadang hati itu seakan-akan menolak. Maksudnya ada rasa sedih, ada rasa kayak di awal-awal itu ada rasa nggak terima, dan mungkin bertanya-tanya gitu, mengapa, kenapa gitu kan. Ujian ini itu hadir gitu. Bahkan ketika orang itu sudah belajar untuk memperbaiki diri, ini sulit untuk berusaha untuk bisa ridho di awal atau ikhlas di awal. Nah, bagaimana caranya kita tetap meyakini Allah itu memang yang terbaik memberikan sesuatu? Karena ada beberapa di lingkungan saya itu ketika mereka diberi ujian sama Allah, yang tadinya mereka sebagai seorang muslimah ya, mereka yang tadinya menutup aurat tiba-tiba membuka aurat, yang tibanya yang tadinya ibadahnya sangat-sangat kuat tiba-tiba nggak pernah sholat lagi, dan bahkan ada yang saya lihat di luar sana itu menjadi murtad dan merasakan, katanya merasakan ketenangan dalam hidup ketika mereka tidak lagi menyembah Allah. Nah, bagaimana Mas Reki memandang hal ini gitu? Paham nggak pertanyaannya? Paham, insya Allah. Hmm, Makasih. sama kembali kasih. Baik, oke, teman-teman semua. Pertanyaannya bagus ya. Sebenarnya ujian itu wajar kalau kita ngerasa tidak bisa dipungkiri bahwasanya itu sakit. Itu wajar tuh. Ujian itu memang menyakitkan, memedihkan, tapi pada akhirnya menyelamatkan kita. Nah, untuk kasus yang in case yang disebutkan oleh Kak Aurora tadi, gimana sih cara kita untuk menguatkan ya hati kita supaya kita itu tetap teguh di atas agama ini, di atas din ini. Yang paling pertama, kita itu perlu mencari circle yang mendukung kita. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya hijrah itu berat kalau sendirian. Ya nggak? Hijrah itu sulit kalau sendirian. Kita itu butuh teman. Kita itu butuh teman yang mengingatkan, butuh teman yang menampar kita di saat kita salah. Maksudnya menampar kita itu dengan nasihat ya, yang terus membujuk kita untuk kembali kepada Allah. Itu merupakan salah satu nikmat yang bisa memperkuat pertahanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita futur, ada orang yang mengingatkan kita. Ketika kita futur, ada orang yang menarik tangan kita supaya kita nggak jauh dari Allah, teman-teman. Itu dulu ya. Poin pertama. Nah, kemudian kenapa sih di lingkungan kita itu sampai pada akhirnya orang-orang itu bisa sampai murtad, ya kan? Sampai bisa ngerasain bahwasanya ketenangan batin itu ada ketika aku keluar dari agama ini. Nah, teman-teman, syaitan itu akan selalu menggoda hamba-hambanya dari sisi manapun. Yang pertama itu. Yang paling mudah syaitan itu masuk ketika kita itu menerima kecewaan. Baik itu kecewa kepada manusia, baik itu kecewa kepada sesuatu yang selama ini kita percayai. Ya enggak? Nah, kekecewaan itu menghasilkan pain, teman-teman. Nah, pain ini yang sebenarnya itu bisa kita pilih. Apakah akan menguatkan kita ke atas, ataukah akan menjerumuskan kita ke bawah? Teman-teman itu punya pilihan di sini. Ketika ketika kecewaan itu menjadi pain, menjadi sakit, teman-teman bisa memilih nanti. Apakah menguatkan atau menjerumuskan? Nah, kenapa mereka ngerasa seperti aku ngerasa tenang nih di saat aku tidak lagi berada di agama ini? Padahal itu teman-teman, itu adalah bisikan syaitan yang keluar. Bahwasanya ketika ia keluar seakan-akan validasinya atau validitasnya terhadap dirinya itu didapatkan ketika di luar agama ini. Padahal agama ini sudah sangat sempurna, teman-teman. Banyak sekali nasihat, baik yang terkecil hingga yang terbesar. Ketika kita berada di lingkungan tersebut, jangan lupa kita berdoa yang tadi,
ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik wala tu'atik, teman-teman. Supaya hati kita itu tetap dikuatkan. Berarti intinya tadi, yang pertama teman-teman bisa cari circle yang Masya Allah tabarakallah, tentunya mempertahankan teman-teman di jalan Allah, dan juga yang kedua jangan lupa terus berdoa teman-teman. Ingat teman-teman, sesakit apapun saat ini, nggak apa-apa kok kalau teman ngerasa kecewa, teman-teman ngerasa berat, teman-teman ngerasa aku mau break dulu, nggak apa-apa kok. Break itu nggak sesuatu kehinaan teman-teman. Itu proses kita masa futur ya. Tapi jangan sampai kita itu selalu futur teman-teman. Pastikan ketika kita futur, kita itu bangkit. Kita itu bangkit lebih kuat lagi. Nah, disinilah poin-poinnya kenapa kita itu harus mencari lingkup yang baik. Termasuk di kelas ini, teman-teman datang ke sini untuk kita bisa belajar bersama-sama, untuk kita saling menguatkan, ya enggak? Untuk kita saling tarik-menarik di dalam kebaikan. Sehingga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang memang seharusnya sudah menjadi haknya para muslimin di dunia dan juga kita semua, teman-teman. Nah, mungkin itu Kak Aurora yang disampaikan, semoga terjawab ya bagaimana caranya. Dan tentunya jangan lupa terus berdoa kepada Allah. Nggak apa-apa kok. Yang pertama itu kita terima aja. Kita terima semuanya. Kalau bisa kita selesaikan. Tapi kalau memang tidak bisa, kita kembali lagi kepada Allah. Dan cari circle-circle yang menguatkan. Biar kita nggak jauh. Oke. Terima kasih Kak Aurora. Semoga menjawab. Apakah teman-teman ada lagi? Kita mungkin ada sekitar 1 sampai 2 pertanyaan lagi ya. Biar kita menggunakan sampai pukul 10. Silahkan. Maaf ya, aku agak batuk-batuk. Semoga teman-teman selalu disehatkan. Oke, kalau ujiannya dengan isu dunia tadi gimana, Kang? Nah, ini teman-teman, ini udah masuk akhir zaman ya, teman-teman ya. Soal masalah dunia tadi, kita melihat bahwasanya sedikit demi sedikit apa yang ditulis dalam Al-Quran itu terjadi, teman-teman. Terjadi. Kita sudah masuk di fase akhir zaman. Maka dari itu, perlunya kita menguatkan fondasi iman kita. Sehingga kita itu bisa tegak di atas agama Allah ini, teman-teman. Kita tahu bahwasanya banyak sekali yang menzalimi umat muslim di dunia, termasuk si Israel, yang dia membantai saudara-saudara kita di Palestina sampai dengan detik ini. Tugas kita ialah mendoakan, kemudian membroadcastkan bila ada sesuatu yang baik, demi teman-teman kita yang lain paham bahwasanya Palestina ini butuh bantuan kita. Betul, Vina Dajjal itu sangat ngeri sekali. Makanya kita itu di kelas ini tuh kita itu bertahan, teman-teman. Kita itu mempertahankan keimanan kita bersama supaya kita itu nggak pusing nih melihat di dunia seperti ini, di luar seperti ini, saling serang, tidak ada mendukung. Ya, kayak gitulah, teman-teman. Oke, silakan Mbak Anissa Yansah. Monggo, ini ada pertanyaan lagi. Boleh, Kak Anissa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak atas materinya pada hari ini. Ini saya izin bertanya Kak. Ini pertanyaan dari keluarga sih. Masya Keluarga tuh sering bilang kayak ini. Kenapa sih kalau orang yang rajin sholat itu banyak sekali ujiannya? Nah, sedangkan orang yang nggak pernah sholat, itu nggak ada ujiannya gitu. Nah, jadi mereka tuh berputus asa, aku gak lagi sholat kayak gitu. Karena setiap aku sholat tuh pasti ada ujiannya. Jadi ketika saya untuk menjelaskan itu apakah itu termasuk istidraj, apa gimana itu? Apa bedanya ujian dengan istidraj itu? Nah, gitu Kak. Syukran Kak. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Soal ini tentunya, ini kan perkara kalau kita semakin beriman malah kita semakin diuji ya. Sedangkan kita melihat dari sisi yang lain, orang-orang yang mungkin menurut kita kurang beriman, itu malah Allah berikan nikmat yang luar biasa, tapi sedikit sekali ujiannya. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu teman-teman, bahwasanya nikmat itu belum tentu bukan ujian. Itu dulu. Nikmat yang kita lihat pada orang lain, belum tentu itu bukan menjadi sebuah ujian baginya. Mungkin
Allah pada saat itu memberikan kita ujian yang luar biasa untuk menaikkan level iman kita. Seperti tadi, ketika kita mengaku kita beriman kepada Allah, maka akan Allah uji lebih dari yang tidak mengaku beriman kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah tahu mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak, atau mana yang tidak tulus, seperti itu. Nah, ngomongin soal istidraj ini, teman-teman, ini mungkin lebih ke mirip-mirip ya, karena jebakan ini merupakan limpah nikmat. Jadi nikmat yang kita dapatkan itu bisa jadi juga istidraj. Karena kenikmatan itu bisa jadi ujian. Nah, maka ketika kita melihat nikmat orang lain, teman-teman, kita itu diwajibkan berdoa bahwasanya ya Allah, semoga nikmat itu juga terjadi kepadaku. Dan tentunya kita berbahagia atas nikmat orang lain, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tidak mendapatkan hal-hal yang tidak Allah sukai, teman-teman. Termasuk ketika kita tidak senang dengan nikmat orang lain. Nah, tapi kembali lagi ke sholat tadi, seharusnya semakin kita sholat itu semakin diuji. Nah, tapi pernah nggak sih kita bertanya bahwasanya, ya Allah, aku tuh terus diuji loh. Tapi apa sih yang akan engkau siapkan ke depannya ya Allah? Pernah nggak kita bertanya kayak gitu? Coba nanti kita tanya, ya Allah, ujianku begitu berat, tapi aku yakin, insya Allah engkau akan kasih sesuatu yang baik kepadaku setelahnya. Nah, maka menurutku Mbak, Kak Nisa, dan keluarga, teruslah sholat. Teruslah sholat. Gak apa-apa. Supaya Allah itu menguji kakak dan keluarga jauh lebih kuat lagi, jauh lebih dalam lagi, sehingga iman kita itu semakin tinggi. Dan tentunya insya Allah akan ada reward dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang sabar. Gitu, Kak Anissa. Balik lagi tadi ya ke lingkungan, nggak apa-apa kok. Kita tuh bersabar atas ujian dan bersabar atas nikmat. Jadi kedua itu adalah bisa jadi sebuah ujian juga. Kayak gitu, Kak Nisa. Semoga menjawab ya, Kak. Nanti kalau ini bisa ditanya lagi di kolom komentar. Oke, satu pertanyaan terakhir, silahkan kalau ada. Dan wujudkan doaku tetap semua masalah. Ya, ikhlas itu nggak mudah. Ngomong ikhlas itu gampang tentu. Tapi dalam penerapannya itu, Masya Allah, tabarakallah ujiannya untuk kita menerima. Tapi Allah berikan reward bagi orang yang bisa betul-betul menerima, teman-teman. Ikhlas itu memang nggak segampang ketika kita menerima achievement ya. Tapi ikhlas itu adalah bagaimana cara kita menerima sesuatu yang tidak sesuai yang kita inginkan. Itu poinnya, teman-teman. Nah, ngomongin ikhlas tadi, ketika kita bisa menerima keikhlasan itu dengan sebetul-betulnya dan sungguh-sungguhnya, insya Allah Allah itu akan siapkan hal-hal yang baik untuk kita ke depan. Termasuk surga, teman-teman. Faktor surga itu kan banyak, teman-teman. Selain ikhlas, kita juga harus melakukan hal-hal ibadah lainnya, termasuk salah satu hal yang paling dihisap duluan itu adalah sholat kita, ya kan? Kalau sholat kita baik, insya Allah semuanya baik, termasuk soal keikhlasan kita. Nah, ikhlas itu, ya betul sekali. Apalagi ini ya, kita itu sudah, laki-laki dan perempuan itu sudah Allah berikan porsinya masing-masing. Bahkan kita itu sudah Allah kasih jalan-jalan untuk menuju surga itu dengan melewati berbagai Baca. hal yang memang sudah Allah tentukan, kayak gitu. Jadi itu. Tapi yang jelas ngomongin ikhlas tadi, teman-teman, kalau kita bisa ikhlas, insya Allah rewardnya luar biasa. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ada beberapa hal yang memang perlu untuk kita ikhlaskan, itu teman-teman. Atau sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu biasanya harus kita ikhlaskan. Nah, makanya di sini orang-orang ikhlas itu minoritas, teman-teman. Kenapa aku bilang minoritas? Karena nggak mudah. Nggak mudah, ikhlas itu nggak mudah. Sabar itu nggak mudah. Tapi ketika kita bisa menerimanya,
insya Allah Allah akan mudahkan. Makanya Allah itu memberi kita pilihan, teman-teman. Kalau kita bisa ikhlas, kita bisa ridho, kita bisa menerima, Allah kasih reward. Tapi ketika kita tidak ikhlas, kita tidak ridho, kita tidak memaafkan, nah inilah yang terkadang Allah itu akan uji lagi, teman-teman. Allah itu akan berikan benturan lagi. Allah itu akan coba buat kita itu menyadari bahwasanya memaafkan itu adalah sesuatu kewajiban. Apalagi kita memaafkan sesama saudara kita muslim. Itu, teman-teman. Yang berbuat salah kepada kita. Betul, susah. Susah banget. Tapi setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan setiap kemudahan pasti ada kesulitan. Seperti itu. Nggak apa-apa, Kak. Jadi, kita itu harus, kita coba bilang menerima dulu deh. Gitu. Nanti perlahan, waktu, itu insya Allah keikhlasan itu akan terbentuk. Pengen ngadu sama beliau. Ya, sama Allah ya. Betul. Jadi, teman-teman, ini udah jam 10 ya. Apakah ada lagi? Atau kita akan tutup? Contoh bentuk ikhlas itu gimana ya, Kak? Kayak ya udahlah, itu juga termasuk ikhlas kayak kan. Nah, ya udahlah ini kalau teman-teman bilisan, ikhlas tuh harus sampai ke sini, teman-teman. Ke hati teman-teman. Kalau dia hanya sekedar keluar dari kerongkongan, itu belum selesai itu ikhlasnya. Ya enggak? Ikhlas itu keluar dari kerongkongan tapi sampai dengan ke sini, teman-teman, ke hati teman-teman. Kalau ngomongin ya udahlah atau gini kalimatnya. Ya udah, mungkin itu bukan jalanku atau mungkin takdirku. Insya Allah aku mengikhlaskannya. Nah, itu jauh lebih baik, teman-teman. Atau ya Allah, jikalau ini memang bukan takdirku, maka dekatkanlah aku dengan ketetapan. Aku ikhlas. Kalau teman-teman membaca kisah Nabi Yusuf ya, dan Zulaikha dan lain-lain cerita hidupnya, itu luar biasa sekali ya. Itu Nabi Yusuf ikhlas, teman-teman. Nabi Yusuf menerima setiap ketentuan atau ketetapan dari Allah, tapi selalu berikhtiar mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, hatinya nggak apa-apa kok. Pelan-pelan, itu tuh pelan-pelan. Tapi setidaknya kita udah berusaha. Kita sudah mendapat 1 poin. Pahala dari Allah adalah pahala ikhlas, pahala memaafkan, pahala ridho, pahala yang membuat kita insya Allah semakin maju. Teman-teman, kalau kita menyimpan sebuah dendam ya, oke, sebelum menutup ya, kalau kita selalu menyimpan dendam di hati kita, teman-teman ngerasa gelisah nggak sih? Intinya tuh kesel ke orang itu kalau kita pelihara ya di dalam diri kita, itu akan menghambat kita ya nggak? Ya kalau soal duit rakyat ini ya, hal yang ini ya teman-teman ya, hal yang menyebabkan maslahatnya itu, maslahat dan mudaratnya itu lebih gede mudaratnya ketimbang maslahatnya. Jadi memang kalau ngomongin tentang maslahatnya ke umat, itu kita harus tidak ikhlas dengan kezoliman-kezoliman yang terjadi, teman-teman. Berbeda ketika kita ngomong person to person ya, teman-teman ya. Gaps. Ini sebenarnya panjang bahasanya kalau ngomongin soal pemimpin. Sebenarnya ya. Ini panjang sebenarnya. Cuman kalau ngomongin soal pemimpin yang zalim, tentunya yang paling Allah anjurkan, ngomongin soal pemimpin ya konteksnya, kita doakan pemimpin. Itu yang paling aman. Yang Allah anjurkan. Jelas. Kita doakan agar pemimpin kita dapat hidayah. Kita doakan agar pemimpin kita tidak error lagi. Kita doakan agar pemimpin kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak menzolimi yang lainnya. Ya enggak? Nantilah ada sesi khusus lah. Kalau bahas tentang hal ini cukup panjang ya. Tapi pada akhirnya di dalam Quran itu tentunya kita harus ini ya. Mungkin ada teman-teman yang perlu ada kontra ya. Intinya mentaati ulil amri selama syariat-syariat, sholat dan lain itu tidak dilanggar. Tapi memang era sekarang itu kita melihat bahwasanya kezoliman itu bermunculan di mana-mana. Ya kan? Kezoliman itu bermunculan di mana-mana. Kalau memang kita tidak bisa menasihati, kita tidak bisa bilang dengan baik, maka akan ada pergerakan selanjutnya. Dan itu tahap bertahap. Bicaranya Indonesia adalah pemimpin ya. Tapi teman-teman kita perlu lihat dulu bahwasanya pemimpin itu sama dengan rakyatnya. Nah itu. Makanya di sini PR kita loh. Kita harus ngebuat rakyat kita itu semakin bertakwa. Kita harus membuat rakyat kita itu
semakin berliterasi tinggi. SDM-nya tentunya SDM yang tinggi kayak gitu, berpendidikan dan yang lain. Kenapa kayak gitu? Supaya kita mendapatkan pemimpin yang juga sama. Ya enggak? Betul. Ya, karena dakwah itu kan nggak harus ustaz, teman-teman. Sampaikan walau hanya satu ayat. Dakwah itu kan tahap per tahap. Zaman Nabi dulu nggak langsung gede kayak gitu, enggak. Makanya kita itu disuruh untuk berdakwah sesuai kapasitas kita masing-masing. Gitu. Yang jelas kita eh, menghidupkan agama Allah ini dengan tentunya selain beribadah kepadanya, dengan menyerukan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, teman-teman. Agama Islam ini agama yang mengayomi. Agama Islam ini adalah agama yang adil. Agama Islam ini adalah agama yang paling paling apa coba? Paling mensejahterakan umatnya. Tapi jangan lupa, agama ini juga selain menyayangi, dia juga punya azab yang pedih bagi orang-orang yang melampaui batas. Kayak gitu. Oke, kayaknya ini udah jam 10:06 ya. Betul, paling kosong sayang. Paling penuh kasih sayang. Betul. Baik, teman-teman semua, jazakumullahu khairan atas niat baiknya yang sudah hadir di sini. Semoga nggak bosen ya. Insya Allah kita di next ke depan, mungkin dengan aku lagi atau yang lain, kita lihat nanti. Tapi yang jelas pembahasan kita nanti insya Allah akan lebih runtut ya, teman-teman ya. Nanti kalaupun memang teman-teman ada yang ingin dibahas atau ada tema yang dibahas, mungkin bisa ke panitia Hang Indonesia ya teman-teman ya. Supaya bahasanya mungkin akan jauh lebih relate dengan kegiatan yang sekarang ini. Tapi yang jelas bahwasanya kita belajar yang tadi, kita yang paling penting adalah memahami ujian itu adalah cinta teman-teman. Supaya nggak berat di kita. Serius deh. Kalau kita menganggap ujian itu adalah sebuah kehinaan ya, sebuah permasalahan, sebuah sesuatu yang memusingkan, itu akan ngebuat kita itu nggak maju-maju. Tapi kalau kita melihat dari POV yang lain, bahwasanya ujian ini adalah bekal untuk membentuk kita, menyiapkan kita jauh lebih kuat, kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih Masya Allah, kita juga akan Allah sayangi, itu yang akan membuat kita kuat menghadapi ujian, teman-teman. Dan tentunya, carilah circle-circle yang membantu teman-teman semua. Karena manusia ini nggak ada yang sempurna, teman-teman. Tapi kita itu bisa memilih. Ingat, Allah itu memberikan kita pilihan. Allah itu memberikan kita petunjuk, memberikan kunci. Kalau kita mengikutinya, insya Allah kita akan benar. Tapi saking Allah itu memberikan kita kebebasan memilih, Allah itu tidak semena-mena, oh kamu tak itu enggak. Tapi Allah tuh berikan ujian di situ. Berikan ujian kepada kita. Tapi Allah itu juga memberikan kunci jawaban. Jadi tergantung kita mau menggunakannya atau tidak. Tapi jalan yang paling aman adalah jalan yang mengikuti kunci jawaban yang telah Allah tentukan. Teman-teman. Dan semoga teman-teman sehat semua ya. Jangan kapok belajar di Menadiri ini di episode 17 dan episode 18 nanti. Semoga kita bisa bertemu kembali. Semoga Allah sehatkan teman-teman. Dan semoga seluruh umat muslim Allah mampukan dan Allah mudahkan dan Allah selamatkan. Baik di Indonesia dan yang lain-lain. Iya, sampai selesai episode. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Jazakumullah khairan atas kesempatannya. Semoga kita bisa dipertemukan di lain hari. Dan salam untuk keluarga ya, dimanapun berada. Semoga teman-teman juga sehat dan kuat dalam berpuasa. Kita udah masuk ke hari 14 ya, puasa ya. Insya Allah sedikit lagi teman-teman. Sedikit lagi kita akan merayakan hari raya Islam tentunya. Tapi di sisi lain kita juga sedih bahwasanya Ramadan ini akan segera berlalu. Jadi maksimalkan ibadahnya teman-teman ya. Maksimalkan ibadahnya selama bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita Allah terima dan tentunya bisa menjadi pembuka pintu penyelamat bagi saudara-saudara kita atau saudara muslim kita yang sedang Allah uji dengan kezaliman yang dilakukan oleh negara-negara lain. Seperti itu. Iya. Baik, jazakumullah khairan teman-teman. Sampai jumpa lagi di acara Menadiri di episode 18. Semoga Allah mampukan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya, teman-teman ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.